resiliensi. Sebelum kita masuk ke aspek-aspek resiliensi, ada baiknya kita tahu dulu, apa sih resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan individu untuk mengatasi serta beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek resiliensi. Menurut Kanner dan Davidson tahun 2003, aspek-aspek resiliensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegigihan atau tenacity, yang kedua kekuatan atau strength, kemudian yang ketiga ada optimisme atau optimism. Untuk kegigihan, ini menggambarkan tentang ketenangan hati, ketekunan, ketetapan waktu, serta keahlian mengontrol diri seseorang ketika menghadapi situasi yang tidak mudah serta cukup menantang. Kemudian, selanjutnya adalah kekuatan atau strength. Aspek ini menggambarkan tentang kapasitas seseorang dalam memperoleh kembali dan menjadi lebih kuat lagi setelah mengalami kegagalan dan pengalaman di masa lalunya. Kemudian yang ketiga ada optimisme atau optimism. Aspek ini merefleksikan kecenderungan seseorang guna melihat sisi positif dari setiap masalah yang ada, serta percaya akan diri sendiri, juga lingkungan sosial. Aspek ini menitik beratkan pada kepercayaan di dalam diri seseorang dalam menghadapi situasi yang sulit. Kemudian yang selanjutnya ada dari Revick dan Shedd tahun 2002. Menurut Revick dan Shedd, aspek resiliensi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan jika orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi akan cenderung mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam dirinya. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah akan cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya akan mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka ini akan menampilkan perilaku yang mudah marah, temperamental, kehilangan kesabaran, impulsif, serta berperilaku agresif. Kemudian yang ketiga adalah optimisme, yakni kemampuan melihat bahwa masa depan yang cemerlang. Nah, optimisme ini dimiliki oleh individu, menandakan bahwa individu ini percaya jika dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin saja terjadi di masa depannya nanti. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang, yakni kepercayaan individu jika dia memiliki atau mampu menyelesaikan masalah yang ada serta mengendalikan hidupnya. Kemudian yang keempat ada analisis kausal. Analisis kausal ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Individu yang resilient adalah individu yang memiliki fleksibel kognitif. Mereka ini akan mampu mengidentifikasikan semua penyebab kemalangan yang menimpa mereka tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir exploitative atau exploitative. Kemudian yang kelima ada empati. Nah, pasti banyak dari kalian yang sudah tahu soal empati ini. Empati adalah kemampuan untuk membaca isyarat perilaku orang lain untuk memahami keadaan psikologi juga emosional mereka, sehingganya dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi. Individu yang resilient mampu membaca isyarat-isyarat nonverbal orang lain
untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan cenderung untuk menyesuaikan keadaan emosi mereka. Kemudian yang keenam ada self-efficacy. Aspek ini merupakan keyakinan individu dapat memecahkan suatu masalah dan berhasil. Dan individu tersebut yakin jika dirinya telah efektif dalam hidupnya. Nah, individu yang resilient, yakin, dan percaya diri sehingga mereka bisa membangun kepercayaan dengan orang lain, serta menempatkan dirinya untuk berada di tempat yang lebih baik dan lebih banyak memiliki sebuah kesempatan. Kemudian yang ketujuh, yakni keterjangkauan. Nah, keterjangkauan merupakan kemampuan individu keluar dan meraih aspek positif dari kehidupan dan mengambil sebuah kesempatan yang baru sebagai tantangan dan menjangkau sesuatu yang terhambat setelah kemalangan.